Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bicara sekarang tentang Islam dan globalisasi. Jadi Islam memang sejak awal itu adalah agama yang bersifat global. Disebutkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau sejak awal memang sudah merasuk kepada bangsa-bangsa di luar Arab, Nabi Muhammad sendiri adalah seorang Arab, tapi kemudian Islam menyebar ke bangsa-bangsa sekeliling, ke Afrika, ke Persia, ke India, sampai ke Indonesia. Ini nampaknya memang sejak awal Islam itu adalah agama global. Yang terakhir yang menjadi penguasa di dunia Islam yang cukup lama yaitu adalah Turki. Nah, apa sebetulnya tentang Islam dan globalisasi ini? Kita lihat dulu tentang globalisasi itu sendiri. Globalisasi adalah proses di mana pengalaman kehidupan sehari-hari yang ditandai oleh difusi komoditas dan gagasan menjadi standar di seluruh dunia. Jadi ada semacam penyebaran komoditas, ya, barang-barang, ada disebutnya itu food kan, kalau menurut Alvin Toffler itu food, fun kan. Food yaitu seperti McDonald, ya, pergi kemana-mana seluruh dunia kan, KFC gitu. Nah itu globalisasi kan. Ada juga gagasan ya, ide-ide ini juga menyebar kemana-mana kan. Nah kalau Alvin Toffler selain food tadi ada fashion juga gitu. Ada globalisasi seperti jeans sekarang ada di mana-mana. Dan fun ya, MTV dulu itu ya, sekarang ya dengan internet. Oke, ciri-cirinya apa itu globalisasi? Satu ya konektivitas, jadi kita tersambung satu sama lain. Kemudian dunia tanpa batas, kemudian ada perdagangan bebas, jadi siapa saja boleh berdagang di mana saja, apalagi dengan bantuan internet ya. Nah itu kemudian keanekaragaman budaya ya, cultural diversity ini. Jadi di mana-mana ya boleh itu budaya itu memperdagangkan budaya, memperkenalkan, mempromosikan, dan ya siapa saja boleh saling mencicipi budaya masing-masing kan. Termasuk seperti tadi makanan ya, orang Amerika makan sushi kan, orang Jepang makan McD gitu. Kemudian ada mobilitas, ya ini sangat tinggi dengan adanya globalisasi ini, apalagi kabel terbang itu sekarang ya itu gampang sekali. Kemajuan teknologi informasi ini yang terakhir seperti internet ini kan. Itu di antara ciri-ciri. Nah, intinya globalisasi membuat dunia lebih mudah diakses oleh semua orang. Kemudian, dampak globalisasi menciptakan lingkungan di mana hubungan internasional tidak lagi dibentuk secara eksklusif oleh interaksi negara gitu. Jadi ada semacam gerakan sosial ya, masing-masing individu kelompok juga saling berinteraksi, ya negara kadang dilewat gitu, apalagi kan dengan internet ini. Kemudian kekuatan sosial dalam setiap negara mampu berinteraksi satu sama lain dalam skala global. Nah termasuk di dalamnya kekuatan-kekuatannya kayak LSM ya, lembaga-lembaga keagamaan dan sebagainya itu ya berinteraksi satu sama lain. Kemudian globalisasi telah membuka kotak Pandora politik nasional dan memungkinkan mempengaruhi politik internasional. Nah ini seringkali juga ya politik suatu negara
dicampuri oleh politik negara lain gitu, yaitu karena masyarakatnya atau kecenderungan politiknya yang membuat mereka ya saling membantu satu sama lain, sehingga ya kadang merubah tatanan politik di suatu negara. Ya kita lihat misalkan dalam Islam ini. Nah, globalisasi Islam ini ya diantaranya ya dari yang dulu adalah gerakan dakwah internasional. Misalkan seperti jamaah tabligh yang suka keliling-keliling kan, menghuni masjid-masjid, itu sudah internasional kan. Ini awal mulanya dari Pakistan, tapi banyak pengikutnya. Kemudian ibadah haji dan umroh ini yang paling penting di antara itu rukun Islam yang bersifat traveling. Nah, ini traveling juga kan ciri sifat globalisasi. Nah, ini adalah ibadah haji ke Arab Saudi. Ini seluruh dunia ada. Kemudian pendidikan Islam. Ya, seluruh dunia itu banyak menyekolahkan ke Al-Azhar. Nah, untuk terutama tingkat dasar ya. Untuk tingkat lanjutan, ya S2, S3 banyak di dunia Islam itu ke International Islamic University of Malaysia atau Pakistan, IIUM, IIUP. Nah, ini pendidikan Islam, jadi dengan adanya pendidikan Islam mereka berinteraksi seluruh dunia secara masif. Kemudian dalam hal politik, dulu itu ada revolusi Iran tahun 79 yang diperjuangkan dari Paris, Prancis kan. Ini yang jelas ada semacam globalisasi, ya kan, yang membuat perubahan politik dari suatu negara. Kemudian ya kesekarangan ada Arab Springs ya. Jadi negara-negara Arab yang dipimpin oleh para diktator yang lama berkuasa, kemudian ya diruntuhkan oleh masyarakatnya, dibantu oleh pihak-pihak luar ya. Di antaranya di Tunisia, Syria, Mesir, Libya, walaupun ada yang sukses, ada yang tidak kan, seperti Syria ya belum sukses menggusur Presiden Bashar al-Assad. Nah, kemudian migrasi ke barat ini juga ciri di antara masyarakat Islam, ada yang migrasi ke barat, terutama yang Arab-Arab itu dekat kepada Eropa. Nah, pada waktu Eropa melakukan industrialisasi, mereka meminta pekerja banyak diantaranya dari Arab. Nah, ini jadi logika ekonomi masuk. Kemudian ya ketika ada peperangan di dunia Arab, itu diantaranya ada yang meminta suaka politik yang pada migrasi ya. Kemudian ini dampak negatifnya ya dari globalisasi Islam ini, ternyata ada diantaranya ada jihad internasional kan. Jadi misalkan seperti ISIS ya kan, yang meminta bantuan dari masyarakat Islam internasional untuk mendirikan khilafah diantaranya di Syria dan Irak gitu. Nah, ini dampak negatifnya sehingga banyak di antara umat Islam yang simpati kemudian ya mengikuti gerakan itu. Kemudian terorisme internasional juga ini ada jaringannya tersendiri ya, mereka sudah di barat juga meledakan begitu kan, di Amerika, Prancis, Inggris gitu. WTC itu kalau di Amerika yang paling terkenal. Kemudian ada juga benturan budaya, clash of civilization. Jadi ini yang paling sering dikemukakan oleh para pengamat baik dari barat sendiri maupun dari pihak Islam, bahwa ya ada semacam clash antara Islam dan barat dalam hal ini. Jadi tidak akur gitu. Nah, ini dengan globalisasi ketidakakuran itu nampak gitu. Jadi bukan hanya obrolan tapi kemudian ada di aplikasi-aplikasi. Ini diantara dampak negatif dari globalisasi Islam. Nah, selanjutnya kita dapat diskusikan bagaimana
Islam dan globalisasi ini, baiknya dan buruknya. Terima kasih.